Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Liana Marliana. Kali ini Ibu akan mendongeng dongeng khas dari Jawa Barat dengan judul Lutung Kasarung. Lutung Kasarung. Pada suatu masa hiduplah seorang raja bernama Prabu Tapak Agung. Beliau memerintah kerajaan Pasir Batang dengan arif dan bijaksana. Sang Prabu memiliki 7 putri yang sangat cantik jelita. Mereka adalah Purbararang, Purbadewata, Purba Endah, Purba Kancana, Purba Manik, Purba Ei, dan Purbasari. 5 di antaranya telah menikah dan menjadi permasyuri di kerajaan lain. Kini tinggallah Purbasari dan Purbararang yang belum menikah. Tetapi Purbararang telah memiliki tunangan yang sangat tampan dan gagah perkasa. Dia bernama Indrajaya, putra dari seorang patih kerajaan. Sang Prabu menyadari kini usianya sudah semakin tua, tetapi dia bingung untuk memutuskan siapa yang akan meneruskan tahtanya kelak. Menurut hukum adat, tahta seharusnya diberikan kepada Purbararang sebagai putri tertua. Namun, sifat buruk Purbararang membuatnya khawatir akan masa depan rakyatnya kelak. Ia lebih senang jika Purbasari yang menggantikan tahtanya, karena Purbasari sangat bijaksana dan baik hati. Sepertinya anakku Purbasari yang pantas meneruskan tahta kerajaan ini, gumam Sang Prabu. Dengan pertimbangan itu, Sang Prabu memilih Purbasari untuk menjadi ratu. Purbararang pun tidak setuju dengan keputusan ayahnya, karena ia merasa bahwa dirinya lah yang lebih berhak atas tahta itu. Kemudian Purbararang menceritakannya kepada Indrajaya, dan muncullah akal licik mereka untuk menyingkirkan Purbasari. Ini tidak bisa dibiarkan, seharusnya akulah yang menjadi ratu. Demikian kata Purbararang. Hahaha. Tenang Purbararang, aku punya rencana untuk Purbasari, kata Indrajaya. Mereka meminta bantuan dukun sakti untuk menyingkirkan Purbasari. Dengan kesaktian sang dukun, tiba-tiba Purbasari terserang penyakit yang sangat aneh. Di sekujur tubuhnya dipenuhi bintik-bintik hitam. Aduh, apa yang terjadi pada kulitku? Kenapa kulitku dipenuhi bintik-bintik hitam ini? Keluh Purbasari. Tak seorang tabib pun berhasil menyembuhkan penyakit Purbasari ini. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Purbasari dan Purbararang. Purbararang segera menghasut ayahnya agar Purbasari segera diusir dan diasingkan dari kerajaan Pasir Batang. Ayah, Nanda rasa sebaiknya kita seharusnya segera mengasingkan Purbasari, karena dia terkena kutukan telah melanggar hukum adat. Benarkah yang kau katakan itu, Purbararang? Kata Sang Prabu. Iya ayah, percayalah pada Nanda, kata Purbararang. Sang Prabu pun termakan hasutan putrinya.
Sang Prabu segera memerintahkan patih kerajaan untuk membuang Purbasari ke hutan. Sejak saat itu, Purbasari tinggal seorang diri di sebuah pondok yang kecil di tengah hutan. Kini hanyalah hewan-hewan di hutan yang menjadi sahabat Purbasari. Hewan-hewan itu sangat baik dan sering membantu Purbasari untuk mencari buah-buahan. Suatu hari, ketika ia sedang asyik bermain dengan hewan-hewan sahabatnya, tiba-tiba muncullah seekor lutung yang wajahnya sangat menyeramkan. Melihat itu, Purbasari sangat terkejut dan ketakutan. Lalu Purbasari berkata, "Ampun lutung, tolong jangan sakiti aku." "Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu," kata lutung tersebut. "Aku adalah Guru Minda, putra Sunan Ambu dari Kahyangan. Aku membuat kesalahan sehingga aku dibuang ke bumi dengan wujud seperti ini, dan aku tersesat di hutan ini." Mendengar jawaban lutung, hati Purbasari pun menjadi tenang. Ia pun memperkenalkan diri dan menceritakan asal-usulnya. Akhirnya mereka pun berteman. Sejak saat itu, Purbasari memanggil lutung tersebut dengan nama Lutung Kasarung. Lutung Kasarung itu artinya adalah lutung yang tersesat. Pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasarung bersemedi memohon pada Yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan penyakit Purbasari. Ternyata permintaannya dikabulkan Tuhan. Tanah di sekitarnya berubah menjadi telaga kecil. Air telaga itu mengandung obat kulit yang sangat mujarab. Ketika pagi tiba, ia mengajak Purbasari untuk mandi di telaga tersebut. Keajaiban pun terjadi, bintik-bintik hitam di kulitnya telah hilang. Kini ia pun menjadi cantik kembali. "Wah, terima kasih Tuhan, penyakit yang ada di kulitku sekarang hilang, aku sudah sembuh." Akhirnya Purbasari pun sangat bahagia karena bintik-bintik hitam di kulitnya sudah hilang, dan ia pun semakin dekat bersahabat dengan Lutung Kasarung. Purbasari sangat menyukai dan menyenangi kebaikan Lutung Kasarung ini. Suatu hari, sang patih kerajaan datang menjenguk Purbasari. Sang patih sangat senang melihat kesembuhan dari Purbasari. Lalu Purbasari diajak oleh sang patih untuk kembali ke kerajaan. Namun Purbasari tidak mau karena dia sudah senang tinggal di hutan, di pondok kecil di tengah hutan bersama sahabat-sahabatnya dan bersama Lutung Kasarung. Namun sang patih terus membujuk, dan Lutung Kasarung pun memberi masukan kepada Purbasari bahwa Purbasari sangat ditunggu oleh ayahnya. Akhirnya Purbasari pun memenuhi keinginan sang patih, dan Purbasari pun ikut sang patih untuk datang ke kerajaan. Kedatangan Purbasari ke kerajaan membuat sang ayah sangat bahagia, dan kakak-kakak Purbasari yang lain pun sangat senang dengan kedatangan Purbasari, kecuali Purbararang dan Indrajaya. Purbararang sangat khawatir kedudukannya sebagai calon ratu akan terancam dengan tangan Purbasari. Ia pun membujuk ayahnya untuk mengadakan sayembara. "Ayah, Nanda keberatan jika Purbasari dinobatkan sebagai ratu. Agar semuanya terasa adil, sebaiknya diadakan sayembara.
pemenangnya akan berhak mendapatkan tahta kerajaan, sedangkan yang kalah akan dihukum pancung. Demikian kata Purbararang. Sang Prabu pun menerima permohonan dari Purbararang tersebut. Tibalah hari di mana Purbasari dan Purbararang berlomba. Seluruh rakyat berkumpul untuk menyaksikan perlombaan tersebut. Perlombaan pertama adalah lomba memasak. Siapa yang paling cepat memasaknya dan rasanya paling enak, itulah pemenangnya. Lalu masak pun dilaksanakan, dan ternyata pemenangnya adalah Purbasari, karena ternyata Purbasari dibantu oleh bidadari-bidadari dari Guru Minda. Selanjutnya dilanjutkan dengan adu panjang rambut. Purbararang dengan percaya diri menguraikan rambutnya yang panjang sebetis. Purbasari tidak percaya diri karena dia rambutnya hanya sepinggang. Tetapi Purbasari tidak tahu bahwa Guru Minda telah memerintahkan para bidadarinya untuk segera menyambung rambut Purbasari. Akhirnya ketika rambutnya, ternyata rambutnya panjangnya melebihi kakinya. Akhirnya Purbasari pun memenangkan perlombaan adu panjang rambut. Lalu perlombaan ketiga adalah lomba ketampanan calon suami. Purbararang dengan percaya diri menunjukkan calon suaminya Indrajaya yang sangat tampan dan gagah perkasa. Sementara Purbasari tidak memiliki tunangan karena dia sudah diasingkan di hutan sekian lama. Tiba-tiba dia menarik lutung Kasarung lalu menunjukkan, "Inilah calon suami saya." Lalu Purbararang berkata, "Purbasari, tidak adakah calon suamimu yang lebih jelek dari seekor lutung ini?" Mendengar perkataan itu, lutung Kasarung sangat marah dan tersinggung. Akhirnya dia memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk segera merubah tubuhnya menjadi manusia. Lutung Kasarung menjadi seorang manusia yang bernama Guru Minda yang sangat tampan dan ketampanannya melebihi Indrajaya. Akhirnya Purbasari pun memenangkan perlombaan ini. Purbasari memaafkan Purbararang yang sudah berbuat jahat kepada dirinya, dan Purbararang pun diizinkan untuk tinggal di kerajaan Pasir Batang. Dan akhirnya mereka pun hidup berbahagia di kerajaan Pasir Batang tanpa ada lagi iri dengki dari Purbararang kepada Purbasari. Lalu kerajaan Pasir Batang pun menjadi kerajaan yang sangat makmur dan sejahtera. Demikian dongeng dari Ibu tentang lutung Kasarung. Terima kasih.